Roma 6:6 berkata, karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Ketika dunia berkata, ikuti nafsu, senangkan dirimu, yang penting bahagia, yang penting enjoy life. Tapi firman Tuhan mengajarkan kita harus punya penguasaan diri. Jangan sampai lagi kita menghambakan diri kepada dosa. Kalau sudah nikah, ya jangan selingkuh lagi. Jangan lirik kanan kiri, jangan tebar pesona lagi. Prinsip kerajaan Allah dan dunia selalu bertolak belakang. Dunia berkata, I did it my way. Tapi kerajaan Allah bicara tentang kehendak Allah bagi kita. Hidup dalam kehendak Allah, kita diajarkan untuk hidup dalam penyangkalan diri. Yesus berkata dalam Matius 6:24, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Mengikut Tuhan berarti tidak melulu apa yang kita inginkan kita lakukan. Ada penyangkalan diri, bukan apa yang enak bagi kita yang kita turuti. Lalu ada ketaatan dan pengorbanan di mana kita harus pikul salib kita, apa yang jadi tanggung jawab kita bagi Tuhan. Panggilan contohnya merupakan salib yang harus kita pikul. Kita harus siap dianiaya karena kebenaran. Kita harus siap dianiaya karena kerajaan sorga. Kita harus mau mengorbankan diri kita sendiri. Dalam prinsip kerajaan Allah, kita diajar untuk tidak mementingkan diri sendiri, tapi kita harus memikirkan kepentingan orang lain juga. Filipi 2:4 berkata, dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Kita tahu teori dunia, yang penting gue untung. Tapi firman Tuhan mengajar kita juga harus memikirkan kepentingan orang lain. Jangan hanya karena untuk cari untung kita ngeracunin orang. Jangan hanya untuk keuntungan diri sendiri kita merugikan orang lain. Apalagi sampai menindas orang lain, menekan orang lemah. Prinsip kerajaan Allah berbeda dengan prinsip dunia. Anda mau ikut yang mana? Aneh sekali ketika kita bilang kita warga kerajaan Allah, tapi kemudian kita bertingkah seperti dunia, tetap nipu orang, tetap nindas orang, tetap mencuri, tetap korupsi, menindas orang lemah, tidak peduli orang lain, yang penting cari keuntungan sendiri. Kita harus siap untuk menerima perbedaan, bahwa kita mungkin abnormal bagi dunia, tapi kita berkenan bagi Allah. Hukum dunia dengan hukum kerajaan Allah bertolak belakang. Matius 5:38, Yesus mengajar begini, kamu telah mendengar firman, mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga pipi kirimu. Prinsip dunia bilang, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Kalau lu baik sama gue baik sama lu. Kalau lu jahat sama gue lebih jahat lagi sama lu. Tapi firman Tuhan mengajar kita, Yesus mengajar kita prinsip kasih, bertolak belakang dengan dunia. Orang berbuat jahat sama kita, katanya kita malah harus jangan melawan. Dia tampar pipi kanan, katanya kita harus kasih pipi kiri. Sulit, abnormal. Tapi ini standar kerajaan Allah. Matius 5:43, kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Ayat 44, tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. 1 Yohanes 2:17, dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Kita mengerti maksudnya, sekalipun kita menyelesaikan hidup kita di bumi, kita akan hidup kekal bersama Bapa di sorga. Hiduplah dengan standar kerajaan Allah. Jangan berusaha menjadi normal menurut ukuran dunia supaya engkau diterima. It's okay to be abnormal. Tidak apa-apa untuk menjadi berbeda. Kita harus hidup menurut standar kerajaan Allah, bukan apa kata dunia. Cerita anak pedalaman dalam meraih mimpi dan mengejar cita-cita bersama Tangan Pengharapan.